warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau berangkat ini ke Sudah Bata Dubung. Acara tausiah tentang seputar Ramadan telah berlalu. Bagaimana kehidupan kita nanti kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sore yang berbahagia ini, dalam rangka acara tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Sulaiman Umar dengan tema bagaimana kita menjalani kehidupan sehari ini setelah Ramadan selesai. Berikut kita panggil Ustadz kita kepada Ustadz Sulaiman Umar, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku dimanapun berada, mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita sudah berada di bulan Syawal. Amin. Saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika matahari tenggelam, ketika masuk tanggal 1 Syawal, maka umat Islam meneteskan air mata. Kenapa mereka meneteskan air mata? Karena mereka tak ada jaminan apakah mereka nanti akan berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Wallahu a'lam. Andaikan kita berjumpa dengan Ramadan tahun depan, maka itu adalah merupakan nikmat terbesar yang pernah Allah berikan kepada kita. Andaikan tidak, andaikan kita tak berjumpa dengan Ramadan, maka ini adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Maka apa yang mesti harus kita lanjutkan? Pertama, berbagi kepada sesama. Karena dulu di bulan suci Ramadan, setiap hendak berbuka kita antarkan makanan ke tempat saudara kita. Maka nikmat berbagi itu kita lanjutkan di bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan sampai hayat berpisah dengan badan kita. Maka berbagi kita sesama. Jangan sempat kita tidur dalam keadaan kenyang sementara saudara kita dalam keadaan lapar. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, dikhawatirkan imannya. Kenapa? Karena hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu sebagaimana dia mencintai saudaranya daripada mencintai dirinya sendiri. Barulah dia dikatakan orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua yang akan kita lanjutkan, yang kedua adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di bulan suci Ramadan ada makanan tersaji di atas meja hidangan, padahal itu adalah makanan yang halal, tapi kita tak mau makan. Karena apa? Karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikanlah rasa takut ini kita bawa sampai ajal berpisah dari badan kita, maka dunia ini akan aman, negara akan aman. Andaikan para istri takut kepada Allah, dia tidak akan membuang anaknya dalam kardus dibuang ke tempat tong sampah. Andaikanlah anak takut kepada Allah, dia tidak akan banyak pinta kepada orang tuanya. Maka nikmat ini, rasa takut mesti harus kita bawa sampai ajal berpisah. Semua kita ada rasa takut kepada Allah, maka itulah nikmat terbesar dalam kehidupan. Jadi yang pertama, nilai berbagi mesti harus kita bawa. Yang kedua, takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah. Yang ketiga, nilai-nilai Ramadan yang mesti harus kita lestarikan sepanjang hidup kita. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Dulu kita selama bulan suci Ramadan banyak baca ayat Al-Quran. Ada yang khatam 30 juzuk. Bayangkan, apakah itu hanya dalam bulan Ramadan? Hanya dalam bulan Ramadan saja kita istiqomah? Atau bagaimana? Atau selanjutnya tinggal kenangan saja? Ya. Maka ini perlu kita pertanyakan diri kita dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Al-Quran adalah penolong bagi kita. Anak kita sekolahkan jauh, kita antarkan ke Mesir, kita antarkan jauh-jauh, belum tentu dapat menolong kita.
Yauma yafirul mar'u min ahi. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Lari dari ayah, ibunya. Padahal ibu, ayah tempat kita bergantung. Kenapa lari di saat itu? Likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nun yu'ni. Karena setiap manusia pada hari itu sibuk dengan urusan masing-masing. Saudaraku yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Renungi diri kita. Karena diri kita ini ada masanya akan jatuh seperti buah mumbang. Ya. Mumbang belum tua, belum jadi kelapa, jatuh. Jangan kita kira yang tua jatuh. Yang mumbang muda jatuh. pun Yang jatuh. muda pun Yang jatuh. muda pun Artinya jatuh. apa? Artinya Kita harus berbuat dan menunggu. Kapan buah itu jatuh? jatuh, Tunggu masanya. tunggu masanya. Baik itu waktu muda ataupun waktu tua. Tua, Maksudnya apa? Mari kita beramal. beramal. Mari kita berbuat kebaikan demi Kebaikan kehidupan demi kita. kehidupan kita. Lalu yang keempat adalah qiyamul lail. Qiyamul lail. Qiyamul lail. Salat malam. Salat malam. Salat tahajud. Salat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Maka gunakan sebagian malam untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara salat tahajud. Mungkin dulu selama bulan suci Ramadan kita bangun tengah malam. Tapi ada yang lebih sulit daripada bangun tengah malam. Doa Ya, itu ini. terkabul di pertengahan Di malam. pertengahan malam. Mintalah Minta apa kepada Allah kepada di Allah. pertengahan malam. Pertengahan 2/3 malam. 2/3 malam. Hening. Ini. Saat Karena di itu situ itu. tidak ada orang yang minta. Iya. Orang semua tidur Tidur. kecuali kita. Kecuali Sama dengan kita pergi ke atasan. Kalau kita bawahan, mintalah kepada dia, tapi sendirian. sendirian. Jangan ramai-ramai. Kalau kita ramai-ramai, dia akan membutuhkan orang banyak. Tapi kalau kita sendiri, dia terpojok. Bagaimana ini? Dia sering meminta kepadaku. Kita aja minta sering kepada orang, Mm-mm. lama-lama dikasih. Dikasih. Bagaimana dengan Allah yang Maha Pengasih? Ya maaf kasih. Ya Rahman, ya Rahim. Rahman, ya Rahim, yang 99 itu. Jadi bangun tengah malam sulit, tapi ada yang lebih sulit daripada itu, yakni adalah istiqomah bangun tengah malam. Yang terakhir, yang poin yang kelima, melestarikan nilai-nilai Ramadan yang kelima, yakni adalah sambung hubungan baik, silaturahmi. Silaturahim. Mungkin dulu di malam suci Ramadan kita bertemu dengan keluarga, kita berjabat tangan, kita sambung hubungan baik ini, kita lanjutkan di bulan Syawal. Karena hadis Rasulullah ada. Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada. Siapa yang ingin dilapangkan Allah rezekinya, dipanjangkan Allah bekas telapak kakinya, dimudahkan Allah segala urusannya, Maka perpanjanglah silaturahim. silaturahim. Man ahabba ayyusatalahu fi rizqihi Ya. wa in sa'alahu fi asarihi falyatasil rahim. Rahim. Saudara yang muliakan Allah, Barang siapa yang memutuskan silaturahim tidak Silaturahim. akan masuk tidak surga. akan masuk surga. Jaminan Allah. Walaupun dia orang yang ibadah rajin, sodakoh rajin, zikir rajin, tapi memutuskan Dengan hubungan manusia kita sering bertolak belakang. tolak belakang. Tetangga kita pun kita hianati juga. Iya. Coba kalau kita khianati tetangga kita, nanti kalau minta tolong siapa? Apakah orang yang jauh? Tentu tetangga kita yang dahulu. Ah, Kau pemilik belum tentu Belum. datang. Kita telepon, oh saya sibuk, saya ada urusan. Tapi tetangga kita yang nampak duluan, itulah akan nolong kita pertama kali. pertama. Maka oleh karena itu saudara dimuliakan Allah, inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita lanjutkan nilai-nilai Ramadan ini. Itulah pertanda kita sesungguhnya orang yang mendapatkan keberuntungan. Insya Allah. Kemudian ada lagi tambahan sedikit. Ya, Ustaz. silakan. Sholat berjamaah. Jangan lupa sholat berjamaah di masjid. Masjid Kalau di ya. rumah mungkin kita lalai, mungkin kita malas. Tapi karena kita ke masjid jamaah, kita akan terhibur dengan orang banyak. Kita akan bersama-sama dengan imam, bersama dengan makmum. Dengan situ kita bisa silaturahim dengan mereka. Ada kawan. Makanya selesai Ramadan ini coba tengok. Apakah orang yang dulu tuh yang sering ke masjid itu, tengoklah sekarang, buktikan. Ada tetangga saya mengatakan yang sering ke masjid itu apa? Pak Iyal katanya apa? Iya.
inilah orang-orang yang sering ke masjid itu. Yang mana itu? Saya bilang, saya biasa aja nampaknya orangnya. Maksud saya, ya sedikit inilah sering ke masjid itu. Kalian yang banyak tuh pulang kampung. Tinggalnya kampung mereka, dia pergi. Gak ada lagi orang datang. Tapi yang mana yang aslinya katanya? Inilah yang tinggal kita-kita ini. Wallahu alam, apakah seperti itu? Entahlah. Jadi, Ustaz, kesimpulan Ustaz. Baik, kesimpulan yang dapat kami sampaikan, jalani apa yang sudah Anda dapatkan di bulan suci Ramadan. Jika engkau mendapatkan predikat yang baik, pertahankan. Kalau engkau tak dapat dan pertahankan, minimal Berbuat kebaikan terhadap orang lain. Jangan suka saling mengejek. Itulah yang dapat disampaikan. Jangan suka mencela orang. Berbaik sangka terhadap orang bagus. Oke, demikian saja tausiah kami pada sore hari ini. Cukup sekian. Di mana dapat kesalahan dalam kami menyampai tausiah yang paling singkat ini. Mohon maaf segala waktu dan tempat. Karena tempat kami di belakang ini adalah di tempat Batang Lubuh. Mohon maaf karena tidak sesuai dengan kehendak kita. Maka ini yang dapat kami berikan kepada kita semua. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.